Polemik Ponpes Al Zaitun sudah memasuki babak baru, di mana yang terbaru pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Panji Gumilang mendapatkan sekitar 30 pertanyaan tentang asal berdirinya Ponpes Al Zaitun sampai isu-isu yang menjadi polemik beberapa hari terakhir. Walaupun begitu, status dari Panji Gumilang ini masihlah seorang saksi, bukan menjadi seorang tersangka. Tapi kasus polemik pesantren Al Zaitun ini sudah naik ke tahap penyidikan. Ya memang beberapa bulan terakhir ini ramai sekali di media sosial soal polemik Ponpes Al Zaitun ini, di mana banyak beredar video-video atau pernyataan dari pemimpin pondok pesantren ini yaitu Panji Gumilang yang diduga atau bahkan dikatakan bagi sebagian orang adalah sebuah penistaan agama. Tapi menurut saya yang seru dari polemik ini malah di mana pemimpin pondok pesantren yaitu Panji Gumilang yang berseteru dengan MUI. Bahkan Panji Gumilang mengeluarkan statement-statement yang menurut saya sedikit berani, bahkan greget ya. Dia berani mengatakan sebuah statement yang terang-terangan di publik terhadap MUI, lembaga yang dihormati di Indonesia ini. Jadi apa saja statement-statement Panji Gumilang soal MUI dan bagaimana MUI meresponnya? Ayo kita simak. Drama ini dimulai dari banyaknya video dan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang beredar di media sosial tentang bagaimana tata cara sholat yang sedikit berbeda pada umumnya umat Islam, sampai statement-statementnya yang kontroversial di mana dia mengatakan dia mengikuti mazhab Soekarno. Ada juga dia mengatakan bahwa kalau ingin pergi ke kota suci tidak usah ke Mekah, cukup di Indonesia saja. Ya, beberapa hal inilah yang membuat MUI ingin melakukan investigasi ke Ponpes Al Zaitun. Namun, investigasi dari MUI ini ternyata ditolak oleh Panji Gumilang. Tidak sampai di situ, MUI pun memanggil Panji Gumilang untuk melakukan tabayun atau mempertanyakan statement-statementnya. Dan video-video yang beredar luas di media sosial untuk dimintai keterangan apakah Ponpes Al Zaitun ini memang bisa dinilai sesat atau bahkan masuk ke tahap penistaan agama. Tapi sekali lagi si Panji Gumilang ini menolak untuk melakukan pertemuan kepada MUI. Bahkan dia seakan-akan mengabaikan panggilan dari MUI ini. Nah, tibalah akhirnya si Panji Gumilang ini mengklarifikasikan semua isu yang ada di media sosial belakangan ini. Ketika dia mengikuti program talkshow Kick Andy, dia menjelaskan semua apa yang dituduhkan kepada dirinya. Yang saya lihat ya, sebenarnya si Panji Gumilang ini mencoba menyamaratakan gender dalam hal beragama. Entah itu sesat atau tidak, saya tidak paham juga soalnya ini pembahasan soal agama. Tapi statement-statementnya terlihat seperti itu. Dia ingin menyamaratakan gender dalam hal beragama. Seperti perempuan bisa safnya itu berjajar sama seorang lelaki. Bisa juga perempuan menjadi khotib katanya. Ya entahlah apakah ini juga termasuk sesat atau penistaan agama. Tapi yang saya soroti adalah bagaimana Panji Gumilang ini mengeluarkan statement soal MUI. Dia juga mengklarifikasi kenapa dia tidak mau dipanggil oleh MUI, kenapa dia tidak mau tabayun untuk mengenai hal-hal yang ramai di media sosial belakangan ini. Menurut Panji Gumilang, apa yang dilakukan MUI adalah keluar dari akhlak seorang Islam. Kenapa begitu? Menurut Panji Gumilang, kalau orang tabayun itu jangan dulu mengeluarkan statement di publik sebelum bertabayun, sebelum bertemu sama orang yang berhubungan langsung. Menurutnya si Panji Gumilang ini MUI itu sudah keluar-keluar di media sosial, sudah keluar-keluar di publik. Dia mengatakan MUI sudah berbicara di TV bahwa Al Zaitun dan Panji Gumilang ini sesat, bisa dikatakan penista agama. Oleh sebab itu si Panji Gumilang ini tidak mau bertemu dengan MUI atau diinvestigasi oleh MUI karena MUI sudah terlanjur menyakiti hatinya dengan mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya tidak seperti itu menurut si Panji Gumilang ini. Lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Dan lebih parahnya lagi ya, Panji Gumilang ini dan Ponpes Al Zaitun kan diisukan berhubungan erat dengan NII, yaitu Negara Islam Indonesia yang
kita ketahui, organisasi ini sudah dilarang di Indonesia. Tentu saja si Panji Gumilang membantah dengan tegas bahwa dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan NI. Bahkan dia menyebut, ini statementnya yang greget menurut saya. Dia mengatakan bahwa MUI ini lebih tepat kalau dibilang organisasi yang berhubungan erat dengan teroris. Karena menurut Panji Gumilang, MUI lah anggotanya yang pernah ditangkap oleh Densus 88. Jika dia disangkut pautkan oleh NII, yang dimana itu adalah organisasi yang semacam organisasi terlarang, dia menyatakan bahwa MUI lebih cocok sebagai organisasi yang berafiliasi terhadap terorisme. Greget ya pernyataan orang ini. Dia berani terang-terangan melakukan serangan langsung terhadap MUI di depan publik. Justru MUI adalah sarang teroris. Kenapa? Bukan jangan-jangan sarangnya gitu. Kan sudah ditangkap. Ya tentu saja MUI membantah tegas pernyataan dari Panji Gumilang ini. Jika memang ada anggotanya yang pernah tertangkap Densus 88, ya itu adalah oknum, bukan MUI-nya itu sendiri. Dari pernyataan Panji Gumilang ini, MUI akan melakukan proses hukum terhadap pernyataan dari Panji Gumilang. Menurut MUI ini adalah sebuah penghinaan, sebuah penistaan. Saya jadi penasaran apa yang akan terjadi ke depannya antara Panji Gumilang dan MUI ini. Seorang Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun ini, terang-terangan ingin melawan MUI. Dia mengatakan juga bahwa MUI itu hanya lembaga masyarakat. Jadi kalau MUI itu salah, ya tidak usah dihormati. Dihormati itu kalau dia benar. Itu pernyataan Panji Gumilang di acara talkshow Kick Andy. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah, bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Menurut saya orang ini memang greget. Apakah memang ada backingan besar di belakang Panji Gumilang? Kita tunggu saja drama-drama ke depannya.